Ya, kita coba pasang GPS tracking di truk Hino. Buka cover kemudi. Itu jalur kelistrikannya ya. Dari sampel kita ambil jalur kemudi. Udah kita lepas speedo. Kita lepas juga speedonya untuk meletakkan GPS. Itu biasanya juga bisa ditaruh di tengah sini, cuman kalau di tengah itu lebih gampang untuk ngambilnya. Kalau di sini kan agak-agak ribet ya. Terus kalau di tengah sini tuh dari bawah bisa kelihatan di bawah. Kalau dari sini kan enggak, dia kepentok sama kemudinya. Ya itu kita cari jalur. Atau enggak kita rakit dulu aja. GPS tracking T320 dengan fitur sadap, SOS sama cut engine sama tracking ya. Ini kabel instalasi, ada 4 kabel. Ini ada relay 24. Dikarenakan itu fungsinya untuk cut engine ya. Dikarenakan ini mobilnya menggunakan aki 24 volt double, jadi kita pakai relay 24 volt. Kalau untuk mobil yang akinya 12 volt, kita pakainya juga yang 14 volt ya, atau 12 volt. Sekarang kita rakit dulu kabel ini. Kita bikin serapi mungkin. Ini sih kabel menurut ini saya bikin begini biar rapi, bisa di dalam, jadi gulung-gulungan kabel bisa di dalam semua. Nah, ini untuk mikrofonnya ya, untuk sadap. Itu biar rapi atau untuk keamanan kita bungkus nih, kabel instalasi kita bungkus satuin sama isolasi ya. Cuma sih nggak apa-apa juga nggak pakai isolasi, cuman untuk lebih amannya ini dari short atau apa.
Ini nggak usah terlalu rapat, jadi ada senggangnya sini nggak apa-apa. Biar panjangnya merata. Kalau ini saya ambil sini aja deh, cukup. Terus kabel instalasi kan ada 4 nih. Ini untuk ke relay kuning, ini saya sambungin aja dulu ke relay biar lebih jelas. Untuk kabel kuning instalasi ya, yang 4 kabel tadi kita hubungin ke warna kuning kabel relay. Ini kayak tinggi ya. Habis itu kita isolasi. Intinya tiap sambungan kabel itu harus kita isolasi biar enggak ini terjadi short, ada apa-apa yang rapat. Terus kita hubungin kabel putih. Ini fungsinya sebagai untuk alarm atau keterangan mesin hidup dan mati di aplikasi atau di webnya ya. Jadi mesin hidup itu ada keterangannya, ada notifnya di web atau di aplikasi. Mesin hidup atau mati. Kalau ini untuk arus standby nya nih, dengan standby. Ini standby nya yang merah kita hubungin ke kabel putih relay. Kabel putih ini kalau di relay yang 5 kaki itu kode angkanya 85 ya. Untuk yang kuning kode angkanya di relay 8 kebalik. Sorry. Kalau untuk kabel kuning itu kodenya di relay 85 ke jalur 85. Kalau untuk kabel putih itu 86. Untuk 87 nya kosong. Untuk tengah di relaynya 87A ya, ini 87. Terus sama yang bawahnya ini 87A nih. Ini yang kosong, ini 87 yang tengah, ini 87A yang hijau ini. 87 ada 2, cuman yang biasa sama yang A. Ya fungsinya yang untuk cut engine tar ini nih. Yang kita sambung kabel standby dari GPS ke kabel putih relay. Atau kabel putih itu di warna 8 kode 85. Untuk sekalian nih ini cara nyambungnya bebas sih, gimana yang penting kelihatan rapi aja. Untuk meniru seperti ini juga nggak apa-apa.
suntikin aja, disambung di ujung sih nggak apa-apa, cuman kalau saya sih nggak mau kebanyakan sambungan ntar di jalur kontaknya, jadi saya suntikin aja. Kabel merah standby GPS, kabel instalasi GPS kita sambung ke kabel putih relay ya. Usahakan kenceng. So kasih lagi. Untuk kabel putih dari GPS, ya, dari kabel instalasi GPS ini hubungin ke 87 relay atau kabel hijau yang di tengah nih, kalau kelihatan sini nih, tengah. Fungsinya kabel putih dari GPS itu kan untuk mesin hidup mati. Sementara kita cut engine-nya, kita ngambilnya di jalur on pada mobil. Ini saya sambung sini biar nggak kebanyakan sambungan tadi kontaknya. Untuk mobil Hino ya, kemungkinan kalau beda jenis mobil sama merek sama tipe itu beda. Pada dasarnya sih sama aja pada dasarnya, cuman kan namanya kelistrikan, beda merek, beda tipe. Jadi dia ngikutin ini aja, ngikutin kabel ini biar bisa dijadiin satu nih. Ini kelihatan nih. Nih ikutin kabel nih biar nggak kelihatan masuk. Tuh tembus di sini nih. Usahakan di satu jalur sama kabel. Kita cari jalur sekarang, kita cari jalur ininya ya, jalur di kontak mobilnya ya. Kalau untuk Hino standby nya biasanya putih polos ini nih, tuh nyala, kelihatan kan tuh, untuk jalur standby nya, standby buat ngambil kabel merah dari GPS nih. Untuk ACC biasanya warna hijau, ada hijau atau putih strip hijau. Ini ACC nih. Untuk on biasanya dia merah atau putih merah. Ini kita onin ya. Tuh. Jalurnya. Tuh. Kemudian ntar yang kabelnya kita potong, kita pasang, kita hubungin sama relay untuk
cut engine-nya. Nah, coba kita pas. Kalau untuk standby-nya kita kupas aja dikit, pas dikit aja, yang penting bisa lihat suntik kabel dah. Kalau untuk on-nya, jalur on mobil ini putih merah nih ya, nih nih untuk kabel putih merah kita potong. Kita kira-kira aja yang sekiranya buat nyambung relaynya kanan kirinya bisa sinilah, kira-kira potong ya. Ini untuk cut engine-nya ya. Penyambungannya kita begitu deh. Nih yang kita potong jalur on tadi nih, hubungin nih bias ini ya. Kalau bisa usahain ini yang kabel on off, kabel switch apa namanya, notifikasi mesin mati kan yang di tengah nih, yang 87 ini dapatnya yang dari ke arus bawah ya. Isolasi lagi. Untuk yang enggak disambung ke ini, kita kasih yang ke kontak. Usahakan dikencangin semua ya, biar udah lepas. Nah,
untuk kabel standby nya yang merah kan, ke kabel putih nih, kabel putih relay. Kita lihat yang merah ini deh, yang dari standby kabel powernya, kabel apa namanya, kabel powernya si GPS, kita hubungin ke kabel standby nya mobil yang warna putih polos tadi. Kalau ini kebanyakan putih polos ya. Oh iya, ini kalau untuk pemasangan kabel powernya, kabel standby-nya, standby mobil yang dari aki harus jangan sampai, harus hati-hati. Jadi jangan sampai dia connect ke ground ya. Kadang bisa bikin fuse putus atau ada kelistrikan lain yang terganggu. Usahain hati-hati aja. Untuk kabel hitam yang dari GPS kita hubungin ke ground. Cari yang aman aja. Itu kita kabel tis. Nggak lari-lari kabelnya, kita kabel tis. Situ kita isolasi lagi nih. Biar kelihatan rapi. Jangan lupa ya, untuk relay kalau akinya 24 volt kita juga harus pakai yang 24 volt. Kalau untuk 12 volt kita biasanya pakai yang ini 14. Ini 14 volt. Kelihatan gak sih? Yang penting itu deh. Ini 24. Kita harus benar-benar safety di sini ya. Yang ini jalurnya sama standby, harus standby mobil, tegangan standby dia. Kita harus ekstra hati-hati. Kita rapetin semua ya, pakai kabel tis. Jadi nggak akan goyang. Nggak kena. Ini juga relaynya nih, biar nggak gampang goyang, gampang lepas. Diusahain serapi mungkin. Nih relaynya kita, kalau kita ambil satu jalur sama kabel bawaan itu enak, jadi nggak ada kabel yang kusut atau gimana.
potong rapi. Kita lihat lagi nih, kita tes untuk kabelnya ya. Untuk yang merah kita tes dulu. Standby-nya ada nggak? Tuh, standby nyala ya. Nih untuk on off mesinnya ini nih, indikatornya nih. Nih seharusnya kalau normal bener, pemasangan instalasi benar itu dia nyala merah kalau di on nih. Tuh nyala kan, nanti lagi kalau putihnya ya. Kita tinggal pasang GPS nya T320. Kita on, kan ada switchnya nih, ada switchnya. Ini kartu SIM card, ini switchnya, kita on dulu. Habis itu kita pasang kabel powernya sama sekalian mic untuk sadap. Harus setiap konektor tetap harus diisolasi ya, biar kalau kena cipratan air atau apa pun itu nggak ada short. Untuk saya pribadi ini biar nggak kelihatan, oh iya ini kalau nunggu standby semua ya. Ini merah untuk power, warna merah untuk power tengah, warna hijau untuk sinyal GSM nya, sinyal SIM card nya. Kalau untuk biru ini indikator GPS. Jadi kalau kita mau cek di web atau di aplikasinya, kita harus nunggu ini semua nih hidup semua nih, manteng. Nah ini udah manteng semua nih, berarti di web udah normal, dia udah mau update. GPS udah normal, udah manteng, power udah, terus apa namanya yang hijau untuk GSM nya normal. Kalau untuk kedip-kedip tuh biasanya searching untuk hijau sama biru, GPS sama GSM nya. Cuman kalau untuk yang kedip-kedip tuh merah itu biasanya arus standby nya salah, atau dia nggak dapat arus standby nya. Oke, tinggal kita rapiin. Nih sama GPS gini, ini kalau ditutup, dia kalau ditutup gini usahain posisi GPS ini menghadap ke nih, the side towards sky. Dia menghadap ke atas, soalnya antena GPS nya dia, modul GPS nya itu berada di atas ini, jadi biar nggak ngehalangin sinyal masuk. Ini harus di atas nih posisi. Untuk sadap saya jadiin satu ya. Kalau untuk ini biasanya begini,
rapi. Ini kencang banget nih. Ini kalau ditutup posisi gini, nah ini menghadap ke atas. Coba dulu. Kita rapi. Podong kan juga Mas. Udah. Hino. Kulino sih. Kurang tahun. Tolong tahun Mas. Ini mobil cek gampang. Rodangan alat berat ya. Ya, Alat berat yang rada angel. yo pabele ombro. Kayak posisinya barengan sempit. Sing gede apa ya? Sempit Mas waduh Mas. Kedua. Sing kanan ngono kae kan yang tengen mesin kur cilik ngono kae kadang pabrik nyambur ya. Tapi ini ya cilik sih. Iya makanya ini kur sempono. Alat berat mah jarang sing nyolong. Ya, alat berat jam kerja mesin Mas. Iya, Dari paling mesin sing hidup mati. nyolong operatore. Operator itu mana? Paling yang ora iku ne, apa jenenge? Layar iku jenenge apa? Iya CD. Biar kan anakku nang proyek sing ilang iku ngono. Iku sering ngasih puluhan juta. Mahal sing LCD ya. Iya, Digital kabeh. nyawane iku. Ini kan modelnya ngono iki. Terus kon jedul sidak. Cuma ya toko Mas. Jedul. Aku itu jenenge dulure dhewe mulai angel kan. Sampean dulu deh. Lek dhewe. Oh. Oh Jawa ya Mas. Yo. Perung rapi kan aku ngomong mulai rung rapi mulang. Pengen dolan di kancane. Nek kene iki nang Sunda kabeh aku jote. Ya karo sopir iki tok sing Jawa. Jawa. Kene Sunda. Ada jagongan yo wis meneng. Kamu mudeng. Ya mudeng sih jagongan mudeng. Sidik mudeng. Ngomong mudeng enten jawab ini ra iso.